Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Safa Ahmad. Vampir. Kalian pasti udah nggak asing lagi sama hantu yang satu ini, nggak hantu yang identik dengan takut sama cahaya, dengan caranya yang lompat-lompat. Nah, kalian pasti penasaran nih gimana asal usul vampir ini bisa dikenal masyarakat luas. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, terima kasih sudah klik video ini, dan jangan lupa buat kalian yang baru aja di channel ini, klik tombol subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kalian. Oke, nggak usah lama-lama, langsung aja ke videonya. Enjoy this video guys. Oke, versi yang pertama. Jadi dikutip dari berbagai sumber, kemunculan vampir itu pertama kali ada di mitologi Yunani. Yakni ada seorang pria muda dari Italia bernama Ambrogio dan juga wanita muda yang bernama Selena. Nah, dalam cerita itu nantinya itu digambarkan sosok vampir yakni dengan karakteristik yang bergairah, kemudian penghisap darah dan juga sangat sensitif sama matahari. Oke, jadi gini. Jadi menurut mitos, Ambrogio itu jatuh cinta kepada Selena setelah ia mengunjungi kuil Apollo atau kuilnya Dewa Matahari dan meminta Selena untuk menikah dengannya. Akan tetapi, Apollo tadi cemburu terhadap Selena dan Ambrogio. Kemudian Apollo atau Dewa Matahari itu mengutuk Ambrogio bahwa Ambrogio akan terasa terbakar kulitnya ketika terkena sinar matahari. Nah, dalam keputusasaan Ambrogio tadi itu menemui Hades. Hades itu adalah dewa dunia kematian. Nah, di situ Hades bikin kesepakatan dan ternyata kesepakatan itu adalah memiliki busur Artemis. Akhirnya Ambrogio tadi menemui Artemis. Nah, Artemis ini adalah dewi perburuan. Nah, di situ kayak Apen-Apen minta bantuan, ternyata di situ Ambrogio itu mencuri busurnya. Akan tetapi ketahuan sama Artemis. Kemudian Artemis mengutuk Ambrogio, yakni mengutuknya tuh bahwa sebuah pera itu akan membakar kulitnya. Namun Artemis tadi kasihan sama Ambrogio, jadi dia memberikan kekuatan, keabadian dan juga taring untuk membunuh binatang buas. Nah, di sini Ambrogio juga dapat menggunakan darahnya untuk menulis surat cinta untuk Selena. Nah, Selena pun itu kabur dari pelukan Apollo dan bersatu sama Ambrogio. Namun nih, Ambrogio tadi kan abadi ya. Nah, Selena itu kan fana gitu, nggak abadi. Nah, ternyata kalau Selena mau abadi, dia harus meminum darah Ambrogio. Jadi itu tadi, Selena meminum darah Ambrogio, kemudian bisa jadi hidup abadi. Nah, dari situlah siapa saja yang meminum darah tersebut akan menjadi vampir. Jadi kayak kesannya tadi itu kayak dikutuk udah jadi vampir, kan punya taring, hidupnya abadi. Kemudian dikutuk dari tadi Dewa Matahari bahwa kulitnya akan terbakar ketika terkena sinar matahari. Nah, mungkin itu asal mula vampir untuk versi yang pertama. Oke, lanjut yang versi kedua. Nah, versi yang kedua ini berdasarkan mitologi Cina. Jadi vampir di mitologi Cina itu digambarkan sebagai mayat hidup yang kaku, kemudian jalannya itu loncat-loncat dan merentangkan kedua tangannya kayak gini tuh. Yang kayak itu. Nah, di sana itu sebutannya bukan vampir tapi jiangxi, tulisannya jiangxi tapi ejaannya adalah jiangxi. Nah, jadi jiangxi ini akan membunuh makhluk hidup dengan cara menyerap energi atau menyerap darah mereka. Itu gunanya buat apa? Nah, gunanya mereka menyerap darah-darah makhluk hidup itu untuk keabadian mereka. Jadi semakin banyak darah makhluk hidup yang diserap, semakin abadi atau semakin lama vampir itu akan hidup. Nah, vampir ini itu menjalankan aksinya atau kayak membunuh gitu, menyerap darah itu di malam hari. Kalau di siang hari mereka biasanya tidur di peti mati atau enggak di gua-gua seperti itu.
Nah, jadi ada nih seorang sarjana dari dinasti Qing bernama Ji Xiaolang dalam bukunya yang berjudul Huewi Caotang Biji. Jadi di situ menyebutkan bahwa mayat hidup itu diklasifikasikan menjadi dua. Yakni yang pertama adalah orang yang baru saja meninggal tetapi ia hidup kembali. Kemudian yang kedua orang yang sudah lama meninggal akan tetapi mayatnya itu tidak membusuk. Berikut adalah beberapa faktor yang memicu mayat hidup berdasarkan bukunya Ji Xiaolang tadi. Yang pertama adalah komposisi tanah perkuburan yang tidak cocok untuk organisme hidup. Nah, di sini biasanya kan kalau tekstur tanah atau struktur tanah dalam itu kan bisa mengurai dan membantu pembusukan apa yang kayak dikubur di dalamnya. Nah, ini ada beberapa tanah yang tidak bisa seperti itu. Jadi sehingga mayat yang dikuburkan dalam kondisi tanah yang seperti itu bakal jadi seperti tetap gitu loh, nggak berubah, nggak akan kayak busuk gitu. Nah, konon katanya itu kayak gitu itu bakalan jadi mayat hidup atau jiangxi. Kemudian yang kedua itu mayatnya dirasuki sama roh jahat. Oke, yang ketiga nih. Yang ketiga itu orang yang meninggal tapi tidak segera dikuburkan. Jadi konon katanya pas kesambar petir tuh ada petir menyambar duar kayak gitu. Habis itu bisa hidup lagi mayatnya, jadi jiangxi atau vampir tadi. Atau enggak nih ada kucing hamil lompati peti mati itu tadi, terus katanya bisa hidup lagi jadi jiangxi. Kemudian yang keempat adalah seseorang yang meninggalnya itu nggak wajar, mungkin karena pembunuhan, bunuh diri, ditembak atau apapun itulah, pokoknya nggak wajar matinya. Dan yang terakhir adalah karena digigit vampir. Kalian pasti pernah ya lihat-lihat film vampir gitu, kalau orang digigit gitu ya, itu kan kayak habis itu habis meninggal kan dia kayak bangkit gitu jadi vampir juga. Nah, di Cina ini kan sebutannya jiangxi, jadi ikut jadi vampir kayak gitu. Nah, menurut sumber yang dikutip dari Wikipedia itu ada beberapa cara mengidentifikasi seseorang itu vampir apa bukan. Nah, gini caranya. Jadi pertama itu mencari kuburan vampir tersebut menggunakan kuda yang masih perawan. Biasanya itu pakainya itu kuda hitam, namun di Albania pakai kuda putih. Nah, konon katanya kuda itu nggak mau melewati makam vampir tersebut, atau enggak jika menemukan suatu lubang di atas makam itu kayak dipercayai bahwa itu tanda-tanda adanya vampir. Nah, ketika kayak pembongkaran kuburan gitu, mayat yang dicurigai sebagai vampir itu biasanya kayak memiliki penampilan yang lebih bagus dari mayat umumnya gitu. Jadi kan biasanya kalau mayat itu mengalami pembusukan, nah ini kalau vampir itu nggak mengalami pembusukan, bahkan konon katanya ada darah di mukanya, jadi kayak bekas menghisap darah korbannya tadi. Dalam cerita rakyat, jadi vampir itu kadang-kadang kayak ngelempar batu ke atas rumah, kemudian memindahkan barang-barang, bahkan mengganggu tidur seseorang atau kayak memimpikan gitu. Cara perlindungan dari vampir, yang pertama itu biasanya bisa pakai bawang putih, terus yang kedua bisa pakai air suci. Biasanya air suci itu kayak umum gitu ya, atau enggak kalian punya metode-metode lain untuk mengusir vampir. Nah, di Eropa itu pakai cara menaburkan biji sesawi itu ke atap rumah. Nah, konon katanya itu biar nggak ada vampir yang masuk, atau nggak bisa naruh cermin besar di depan pintu, atau nggak bisa mengidentifikasi kayak biasanya tuh vampir kalau di cerita-cerita di film-film itu biasanya kayak nggak memiliki bayangan. Jadi kalian lihat dulu itu ada bayangannya apa enggak. Nah, banyak banget kan teman-teman versi asal muasal vampir itu muncul. Nah, untuk bener apa enggaknya vampir itu ada, itu tergantung kepercayaan masing-masing. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on next video. Bye-bye.